Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya di channel Santi Martina. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar pendidikan kewarganegaraan di SD dan MI. Sebagai warga negara, kita tentunya perlu dibekali nilai pendidikan kewarganegaraan. Nah, penanaman pendidikan kewarganegaraan ini bisa dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar. Contohnya pada saat usia dini ya, pada saat kita berusia antara 6 sampai 12 tahun, kita sudah perlu untuk menanamkan nilai pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk pada sumber belajar serta media dalam pendidikan kewarganegaraan, kita perlu mengerti dulu apa sih pendidikan kewarganegaraan itu, ya kan? Pasti teman-teman, aku udah sering sih dengar pendidikan kewarganegaraan, tapi apa sih sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, di sini nanti kita akan bahas sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitik beratkan pada demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya merupakan proses untuk melatih peserta didik agar berpikir secara kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1445. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai tujuan, teman-teman. Salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang lebih baik, a good citizen, dan mempersiapkan untuk masa depan. Nah, dengan penanaman pendidikan kewarganegaraan ini, kita diharapkan untuk siap menjadi warga negara yang baik dan mempersiapkan untuk masa depan kita, tanggap akan teknologi, tentang seni budaya yang baik dan tidak baik, yang dapat diimplementasikan pada negara kita, khususnya dalam sikap kepribadian kita sehari-hari. Lalu, kalau kaitannya dengan SDMI bagaimana? Nah, pembelajaran PKN di SDMI adalah pembelajaran pendidikan yang dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah yang menyangkut pembelajaran materi moral dan karakter, implementasi nilai Pancasila dan lain sebagainya yang mencakup pendidikan kewarganegaraan. Jadi, PKN di SDMI itu bertujuan untuk mempelajari nilai moral dan karakter. Jadi untuk membentuk karakter peserta didik agar siap dan agar bisa tanggap akan bagaimana bernegara dengan baik dan benar. Dalam pembelajarannya, pendidikan kewarganegaraan menggunakan media dan sumber belajar yang bervariatif. Sebelum mengenal apa saja media dan sumber belajar, mari kita ketahui dulu apa sih sebenarnya media dan sumber belajar itu. Karena kita lebih sering mengucapkan kita pakai media ini aja ya, kita pakai sumbernya ini. Nah, jadi bedanya media sama sumber belajar itu apa? Nah, kita akan bahas. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran merupakan alat bantu dalam mengajar. Jadi menurut beliau berdua, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan tenaga didik untuk mengajar. Dari pengertian itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu untuk mempermudah sampainya materi pembelajaran kepada siswa. Lalu apa tujuan dari media pembelajaran itu? Yang pertama, media pembelajaran mempermudah proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan menggunakan media yang tepat dan bisa menggunakannya, kita dapat sebagai pengajar, kita dapat untuk memberikan materi secara lebih mudah kepada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Dengan media yang tepat, maka kita akan bisa mengefisiensi materi yang kita berikan pada anak-anak dan waktunya bisa lebih maksimal. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada membantu konsentrasi pembelajaran alam proses siswa. Jadi kalau medianya tepat,
Jadi anak-anak lebih bisa konsentrasi dan lebih paham apa sih yang ingin kita sampaikan, apa sih yang menjadi materi kita. Gunakanlah media belajar yang tepat, efektif, dan bisa maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Lalu dengan menggunakan media pembelajaran, kita dapat menarik banyak manfaat yang kita peroleh. Antara lainnya apa? Yang pertama, pengajaran akan menarik perhatian peserta didik. Jadi gini, kalau kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, anak-anak akan lebih antusias. Wih, kita mau belajar apa nih? Kok ibu guru bawa medianya kayak gitu? Bisa jadi bawa bunga, ataukah bawa kardus, atau bawa apapun yang bisa menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga siswa lebih memahami. Nah, dengan media pembelajaran yang berkaitan kontekstual dengan antara media pembelajaran dengan materi, kalau materi dan medianya sesuai, pasti pengajarannya akan lebih jelas dan siswa lebih bisa menerima makna apa yang disampaikan oleh tenaga didiknya. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi dan lain sebagainya. Nah, metode pembelajarannya akan lebih bervariasi. Jadi siswa SDMI itu tidak bosan, karena anak-anak itu biasanya konsentrasinya 10-15 menit ya. Jadi kita harus menggunakan media yang bervariasi sehingga membangun semangat mereka, membangun mood mereka untuk belajar kembali. Lalu bagaimana kriteria media pembelajaran yang baik itu? Ada ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, serta alokasi waktu dan kesesuaian taraf berpikir siswa. Di sini kesesuaian dengan taraf berpikir siswa maksudnya adalah media yang kita gunakan itu sebaiknya siswa bisa menangkap dan bisa mengakses sehingga perpikiran mereka itu nyambung dan nyampe gitu loh teman-teman. Di apa sih yang mau diajarkan di guru sama media apa yang guru gunakan. Jangan-jangan gurunya itu bawa media yang susah banget untuk dicerna anak-anak. Jangan pakai media-media yang sulit. Lalu juga ada jenis media pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 jenis media yang dapat kita gunakan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, media visual, yakni siswa diarahkan untuk melihat secara langsung media pembelajarannya. Contoh, visual itu bisa pakai gambar, bagan, dan kartun. Yang kedua ada audio, yaitu siswa diajak untuk mendengarkan suatu penjelasan atau apapun yang berhubungan dengan mendengar. Contohnya mendengar radio, mendengar kaset, terusan di lab bahasa, kayak gitu. Ada juga yang terakhir audio visual, yakni siswa diajarkan untuk mendengarkan secara serta melihat suatu materi yang disampaikan. Contohnya pakai video bisa, melihat TV, menonton film, seperti itu. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar serta mencapai kompetensi tertentu. Ada 2 sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan dan dipersiapkan untuk pengajaran tertentu. Jadi sebelum melakukan pengajaran, sumber belajarnya itu sudah dicari dulu apa ya yang mau diajarkan, terus rancangannya bagaimana, seperti itu sudah ada. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak direncanakan langsung dan bisa dipakai guna kepentingan pengajaran. Ini sifatnya mungkin insidental ya, kayak kita bertemu apa gitu, kita bisa menggunakan media pembelajaran seperti itu, bisa menggunakan sumber belajar yang terkait tentang materi. Lalu apa saja sumber-sumber belajar itu? Yang pertama ada sumber belajar cetak, seperti buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dan denah. Yang kedua ada sumber belajar non cetak, yakni film, slide, video,
model, boneka, audio maupun kaset. Lalu ada sumber belajar berupa fasilitas, perpustakaan, ruang belajar, stadion, lapangan, ataupun olahraga. Yang keempat, ada sumber belajar berupa aktivitas seperti wawancara, diskusi, ceramah. Biasanya lebih sering seperti ini ya, kita menggunakan sumber belajar berupa aktivitas. Dan yang kelima, ada sumber belajar berupa lingkungan, taman, terminal, terus pasar. Itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Lalu apa manfaat dari sumber belajar itu? Ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari sumber-sumber belajar. Ada meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang sifatnya individu. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Contohnya, yang lebih ilmiah itu ada buku, ada ensiklopedia, belajar dari alam, seperti itu. Lalu dengan sumber belajar kita juga bisa untuk belajar seketika. Contohnya seperti kita kalau di kebun binatang, kita bisa mengajak anak-anak untuk belajar secara langsung apa sih hewan karnivora, herbivora, omnivora. Lalu yang terakhir, menyajikan pembelajaran yang lebih luas. Dengan sumber belajar yang seperti itu banyak ya teman-teman, kita bisa mengajak anak-anak belajar dengan pembelajaran yang lebih luas. Seperti tadi ada belajar berupa aktivitas, lingkungan, dan fasilitas. Nah, jadi anak-anak SDMI itu tidak bisa kalau selalu mendapat materi di dalam ruang. Nah, kita bisa menggunakan sumber belajar seperti contohnya belajar lingkungan. Anak-anak kita ajak ke taman, ke terminal, ke kebun binatang untuk belajar secara langsung. Oke, itu tadi podcast saya mengenai media dan sumber belajar pendidikan kewarganegaraan di SDMI. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.